Kembali bersama kami dalam acara Energy Corner Special B35 Implementation dengan tema B35 untuk ketahanan dan kemandirian energi menuju transisi energi yang merata dan berkelanjutan. Dan masih bersama kami di sini narasumber yang luar biasa, Bapak Dadan Kusdiana selaku Direktur Regenera Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM. Kemudian Bapak Yohanes Nagoy selaku Ketua Umum Gaikindo, Bapak Paulus Cakrawan selaku Ketua Umum Aprobi, Bapak Edi Abdurrahman selaku Direktur Utama BPDPKS dan juga Bapak Alfian Nasution selaku Direktur Utama Pertamina Patraniaga. Sekali lagi untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada para narasumber kita. Baik, tidak terasa kita masuk ke dalam segmen yang ketiga untuk sesi diskusi kita, yaitu adalah kita akan fokus membahas terkait dengan implementasi B35 ini untuk sustainability dan juga target untuk penggunaan biofuel di Indonesia sendiri. Nah, kemudian kalau kita bertanya mungkin dari Pak Dadan terlebih dahulu ya Pak ya, lagi-lagi kepada Pak Dadan dulu gitu. Seperti apa sih Pak sebetulnya pemetaan dari pemerintah sendiri dan harapannya dengan implementasi B35 ini sendiri bisa memberikan impact kepada isu sustainability, apalagi kita ketahui juga target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Tentu ini adalah sebuah langkah yang tidak bisa kita abaikan begitu Pak ya, termasuk dengan penggunaan dari biofuel ini sendiri. Seperti apa Pak? Ya, kami sudah menyusun roadmap ya untuk net zero emission sektor energi sampai 2060. Nanti di situ tuh kira-kira ada dua ya Mbak. Pertama, yang sekarang ini kita perluas, kita berbesar, jadi penggunaan bahan bakar nabati yang kita sebut ini karbon netral, tidak memberikan impact terhadap penambahan CO2 ke atmosfer. Yang kedua adalah mendorong pemanfaatan mobil listrik dengan syarat nanti listriknya disediakan dari energi yang bersih. Jadi kira-kira kami ke depannya seperti itu. Terus bagaimana untuk sisi bahan bakar? Saya terus terang tidak bisa menjawab, kita ini bisa B50 enggak, kita ini bisa B60 enggak. Saya tidak bisa jawab sekarang dan menurut saya tidak perlu kita jawab sekarang untuk hal tersebut. Biarlah nanti secara bertahap kita selesaikan untuk hal tersebut. Gitu. Tapi kami sudah siap-siap bahwa kita akan meningkatkan pemanfaatan biofuel sampai, kalau Presiden kan menyampaikan bahwa Presiden menyampaikan sampai 100% ya mintanya. Perpemahaman teknologi sekarang, mungkin kalau pemanfaatannya menggunakan biodiesel dengan spek yang sekarang, B100 itu tidak bisa. Ya. Tapi kita kan punya teknologi yang lain dan ini sudah ada nih contoh-contoh pabrik kecilnya yang dibangun dengan otak Indonesia, dengan teknologi Indonesia disupport nih sama BPDP. Kita sudah bisa membuat katalisnya, kita sudah bisa membuat prosesnya. Pertamina juga mendukung untuk melakukan demo plan. Jadi nanti akan ada kelas biofuel yang baru ya. Bisa dipakai untuk dicampur dengan biodiesel, dengan solar yang sekarang bisa dipakai 100%, bisa dipakai juga nanti untuk mencampur dengan bahan bakar bensin. Malah kita sudah melakukan uji coba juga bioaftur dari sawit, terbang dari Bandung ke Jakarta dan dari Jakarta ke Bandung, dua-duanya mendarat ya, selamat. Itu jadi berapa persen Pak boleh tahu? Itu 2,4%. Kita sudah lakukan hal tersebut. Sebetulnya 2,4 itu karena dari sisi batasan dari sisi produksi ya, karena produksinya dicampur dengan yang lain. Tapi kita sudah melangkah ke sana. Jadi insya Allah dengan nanti produksi sawitnya kalau semakin meningkat, kan ini harus kita nyari keseimbangan ya. Sebetulnya kalau sisi sektor energi itu kira-kira berapa sih yang quote and quote boleh dipakai gitu dari produksi sawit. Kan ini juga penting ya kami mendapatkan pemahaman itu. Jangan sampai misalkan nanti kalau ada situasi sulit untuk penyediaan keperluan yang lain, minyak goreng misalkan, ini kan harus kita seimbangkan dari sekarang, tidak memberikan dampak kepada penyediaan minyak goreng sehingga minyak gorengnya menjadi lebih mahal. Nah itu sama sekali kita tidak ingin untuk hal tersebut. Jadi kami begitu ada misalkan investor ingin izin untuk produksi biodiesel, kita tanya mana kebun sawitnya. Jangan sampai ini ngambil dari yang sudah ada. Jadi harus tunjukkan saya ada nih ininya supply-nya.
Kira-kira seperti itu. Dari sisi keberlanjutan saya kira kami terus mendorong kepada GAPKI dan yang lain-lain dari sisi hulu ya untuk meningkatkan sisi sustainability ya. Oke, baik. Tapi tadi dengan teknologi yang ada saat ini Pak Dadan begitu ya, paling mentok untuk penggunaan persentase dari biodiesel ini di level berapa Pak? Saya ini agak lama mempush Aprobi untuk bisa turun ke kadar air yang seperti sekarang, Mbak. Artinya ini juga sudah di sisi yang di batas-batas yang memerlukan proses ekstra ya. Mungkin Aprobi itu nanti akan destilasinya double untuk menghilangkan kadar airnya. Mungkin kalau kita tambah mungkin harus triple ya Pak nanti. Jadi kita masih melihat per sekarang barangkali B35 ini sesuatu yang paling seimbang lah, mengkombinasikan semua. Mengkombinasikan keperluan non biofuel, produksi solar dalam negeri, infrastruktur, kemudian juga kapasitas produksi dari Aprobi sendiri. Oke, baik. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Paulus begitu dari Aprobi sendiri. Di satu sisi tadi terkait dengan teknologinya, kemudian juga mungkin bisa disambungkan juga Pak dengan apa sih yang dimiliki vision yang dimiliki oleh Aprobi sendiri untuk terus mengimplementasikan biodiesel di Indonesia. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi sudah diuraikan oleh Pak Dadan, betul bahwa banyak upaya yang dilakukan oleh para produsen untuk mencapai standar yang diinginkan. Ya, ini biasanya kita duduk bersama dan dengan Gaikindo, dengan Pak Yohanes Nangoy, kita duduk, kita bagaimana ini? Ya, berapa jauh ini permintaan dari tuntutan lah dari pabrik kendaraan misalnya, sekian, dan kita coba hasil tesnya seperti apa. Kita banyak upaya yang kita lakukan di industri. Misalnya tadi Pak Dadan menurunkan kadar air saja sekarang tidak mudah. Sudah mentok belum ya, tetapi kan perlu upaya tambahan. Tadi sudah disebut mungkin perlu destilasi gitu kan. Dan kita sudah ada pabrik di mana sudah punya fasilitas destilasi. Meskipun belum besar tapi sudah ada untuk itu. Jadi kita upayakan apalagi untuk produk-produk yang ke depan tadi. Bagaimana kita bisa membuat biofuel, biodiesel yang bisa dipakai 100%. Meskipun jenisnya beda memang dengan biodiesel FAME yang seperti sekarang. Dan juga bensin dari sawit misalnya sudah dicoba, sudah baik, dan juga bioaftur. Jadi kedepannya tantangannya besar dan harapannya juga besar untuk kepentingan kita ya Indonesia. Nah, bagaimana dengan sustainability? Nah, di sini sudah banyak diupayakan untuk saat ini ISPO, jadi Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi untuk memenuhi standar itu saat ini banyak di hulu. Tetapi sekarang sudah dibuat, sudah dirancang, dan bahkan sudah mungkin sebentar lagi akan diresmikan ISPO hilir. Ya, di sini ada Pak Dirjen, Pak Putu, kemudian Ibu Mus juga semuanya terlibat di dalam ISPO hilir. Jadi untuk sustainability kita juga selalu perhatikan. Bagaimana industri kami itu semakin hari semakin hijau lah seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Tapi tadi yang menarik juga kalau dari kita lihat begitu Pak dengan implementasi B35 ini ke depannya apakah diperlukan juga peningkatan kapasitas, artinya di satu sisi juga bisa memberikan supply begitu ya untuk yang lebih lagi begitu dari Aprobi sendiri seperti apa Pak untuk dari sisi kapasitas supply? Jadi kapasitas supply tadi sudah terlihat bahwa kita saat ini yang mendapatkan alokasi untuk partisipasi untuk B35 itu kapasitas kita 17,5 juta kiloliter. Namun tahun ini pun akan ada tambahan, tahun depan pun juga akan ada tambahan. Jadi kapasitas akan naik terus. Saat ini banyak ya, hari ini sudah ada, tadi pagi sudah ada yang telepon lagi dari perusahaan LG atau tidak salah, saya tidak boleh menyebut nama sebetulnya Pak. Tetapi sudah minta informasi bagaimana kalau mereka akan memproduksi biodiesel. Jadi untuk laporan kepada Dadan bahwa kami untuk siapa untuk B40. Wah, ini provokatif ini Pak Dadan.
belum apa-apa udah B40, B35 belum jalan sudah B40. Baru mau Ya, baik, besok ya terima Pak kasih. diimplementasi Terima ya Pak. kasih. Baik, terima kasih Pak Paulus. Oke, tadi dengan peningkatan kapasitas yang disebutkan oleh Aprobi ini juga akan terus meningkat. Kesiapannya Pak, kalau kita berbicara dari industri kelapa sawit ini mungkin paling dekat dari BPD PKS ya Pak yang bisa menjawab ya. Seperti apa Pak Edi begitu dengan di satu sisi kesiapan supply juga dan seperti apa Ya. sekali lagi ekspektasinya dengan implementasi ini juga bisa meningkatkan penyerapan kelapa sawit di Indonesia. Ya, mungkin gampangnya begini ya, kita lihat berapa sih produksi minyak sawit yang dihasilkan oleh Indonesia. Ya. Dari situ kemudian pemanfaatan daripada produksi itu untuk apa saja, kan gitu. Nah, kalau saya tidak salah, di sini ada Pak Ketua Gapki itu yang biasa memprovide data-data produksi, itu kurang lebih bisa mencapai let's say 48 sampai 49 juta metrik ton ya, a year per tahunnya ya, per tahunnya. Nah, dari situ kemudian berapa yang dimanfaatkan di dalam negeri? Kita lihat di dalam negeri itu untuk oleofood misalnya, untuk bahan makanan ya, untuk oleochemical ya, untuk energi, biodiesel. Sisanya diekspor. Untuk persentasenya seperti apa Pak? Saya sih nggak punya angka yang anu ya, nanti bisa kita lihat ya, angka yang positif, artinya untuk oleofood itu kurang lebih kalau saya nggak salah antara 8 sampai 9 juta metrik ton ya. Biodiesel tadi 13,3, kalau kita konversikan ke metrik ton kira-kira 11-an ya Pak ya, 11 juta metrik ton kan gitu ya. Untuk oleokimia masih nggak begitu besar, antara 4 mungkin 4 sampai 5 juta metrik ton. Dan ternyata memang kita masih sebagai pengekspor kan gitu. Yang total ekspornya itu di tahun kemarin itu bisa mencapai 34 sampai 35 juta. Artinya barang itu sendiri ada kan begitu ya. Artinya jadi nggak pas kalau misalnya dinyatakan bahwa sekarang itu terjadi rebutan gitu antara biodiesel dengan pangan ya, misalnya. Tidak perlu takut ya Pak ya. Karena kita punya nih sebetulnya dan semuanya adalah di dalam kuasa kita sendiri ya. Tidak ada impornya, tidak ada, ini kan begitu. Jadi mestinya tinggal ya mekanismenya sajalah, menurut saya itu mekanismenya seperti apa. Karena kebutuhan untuk biodiesel, energi ya, kebutuhan untuk pangan, kemudian itu sepenuhnya masih bisa dipenuhi oleh produksi kita sendiri. Saya kira begitu. Oke baik, nah ini pertanyaan tambahan untuk Pak Edi, kalau kita berbicara terkait dengan isu kelapa sawit ini sangat dekat begitu ya dengan isu ramah lingkungan, kemudian juga terkait dengan sustainability sendiri karena kelapa sawit ini juga komoditas yang mendapatkan negative campaign, bahkan black campaign juga dari Uni Eropa begitu Pak ya. Nah seperti apa Anda meyakinkan kepada semua pihak yang ada di sini bahwa penggunaan biodiesel ini sendiri sebetulnya ramah lingkungan Pak? Kalau secara teknis tadi mungkin Pak Dirjen ya yang tahu persis mengenai masalah ini, dan tadi sudah disampaikan betul kandungan-kandungan seperti apa dan pengaruhnya terhadap pengurangan gas rumah kaca seperti apa dari biodiesel tadi sudah disampaikan ya. Saya hanya ingin menyoroti saja terkait dengan black campaign atau kampanye-kampanye negatif terhadap sawit ya. Kalau berdasarkan pengamatan kita ini sebetulnya dilakukan kalau di sisi luar itu adalah kompetitor dari minyak sawit ya. Kalau kita lihat minyak sawit itu dari sisi produktivitas lahan itu paling besar, paling bagus. Kita lihat di slide itu misalnya ya, dari 16 juta hektar lahan sawit itu bisa menghasilkan sampai 65 juta ton minyak ya. Berarti produktivitasnya kurang lebih rata-ratanya 4 ton per hektarnya dibandingkan misalnya dengan soybean itu kedelai misalnya. Itu produktivitasnya cuma 0,4 ya. Kemudian sunflower, biji matahari, produktivitasnya cuma 0,6. Rapeseed, produktivitasnya 0,7 ya. Nah, ini di mana yang tadi itu banyak ditanam di negara-negara Eropa, di negara-negara di Amerika, kan begitu. Sehingga ini sawit itu merupakan kompetitor bagi mereka. Oleh karena itu muncullah itu tadi ya, bahwa sawit itu pertama kali dinyatakan tidak sehat,
kemudian muncul sawit itu mengakibatkan deforestasi yang sekarang sudah mulai muncul kembali, kemudian sawit itu mengakibatkan penghilangan keanekaragaman hayati dan sebagainya. Dari sisi energi juga demikian ya. Jadi oleh karena itu BPDPKS bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, selalu mengupayakan untuk melakukan apakah itu sosialisasi, promosi dan sebagainya dalam rangka memitigasi gitu ya, adanya memerangi lah gitulah kampanye-kampanye negatif itu. Itu tidak hanya di luar Pak, di dalam negeri juga banyak yang seperti itu. Kita berhadapan dengan NGO dan lain sebagainya ya, yang ya kita selalu nyatakan lah bahwa sebetulnya itu adalah tidak benar dan sebagainya, yang itu semuanya didukung dari hasil-hasil riset. Kita selalu gunakan, manfaatkan hasil-hasil riset ini tadi untuk menjelaskan kepada publik bahwa sebetulnya apa yang dituduhkan kepada sawit itu tidak seperti itu. Oke, baik, tadi argumennya by data ya Pak ya. Dan di satu sisi juga kalau kita lihat di sini bahwa kelapa sawit ini memang kompetitor yang begitu kuat. Kita lihat juga angka-angkanya memang luar biasa begitu untuk produktivitas sawit dengan lahan yang lebih sedikit ya Pak Edi. Nah, terakhir sebelum ke Pak Yohanes, saya ke Pak Alfian terlebih dahulu dari Pertamina. Ini kita ketahui bahwa Pertamina memiliki roadmap yang bisa kita katakan sudah cukup matang juga begitu Pak ya. Sudah banyak begitu langkah-langkah ataupun juga vision yang dimiliki oleh Pertamina sendiri untuk menerapkan EBT, termasuk adalah dengan penerapan dari biodiesel ini sendiri. Seperti apa Pak untuk roadmap-nya dari Pertamina sendiri dalam upaya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan produktivitas juga dari campuran di kilang juga, dan kedepannya seperti apa strategi secara umum ke depannya? Pertama kita sebenarnya udah nyiapkan yang lain ya, sebelum ke B35 ini kita juga sedang mempersiapkan EV ekosistem ya. Kita juga mempersiapkan transisi energi yang lain, yang di solar power dan sebagainya. Namun khusus yang B35 ini, apabila ini supaya kita pertahankan untuk berkelanjutan, kembali lagi infrastrukturnya harus benar Mbak gitu. Kami sedang mempersiapkan sekitar 50.000 KL, tangki penampungan FAME yang baru untuk program ini. Dan di samping itu juga blending sistemnya Bu. Kami mengklaim bahwasanya blending system yang kami lakukan sekarang itu automatic blending system yang lewat pipa, itu merupakan blending system yang paling aman dengan quality control yang paling baik. Karena dikontrol oleh programmable logic control automation gitu. Jadi kemungkinan tercampur air dan sebagainya itu sangat minim. Kembali lagi memang mempersiapkan infrastruktur ini, tangki segala macam blending tentu butuh biaya, dan ini memang capital cost-nya juga lumayan besar, dan ini nanti kita minta bantu juga nih untuk disuarakan ke pemerintah karena ada cost tambahan sekitar 110 rupiah per liter untuk mempersiapkan B35 ini dengan baik, dengan konsep yang aman, dengan quality control yang terbaik. Sebelum-sebelumnya nih nggak ada nih Pak Dadan, B30 sebenarnya kita nggak sesulit ini mempersiapkannya untuk fasilitas blendingnya. Namun ketika B35 ini batas kemampuan injeksi di automation terminal kami memang harus di-upgrade total gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Pak Dadan mungkin ingin menambahkan, Pak Dadan tadi sudah ngangguk-ngangguk Pak Dadan. Iya, kita udah terima suratnya udah 2 kali Mbak. Jadi sedang dibahas dari mana datangnya gitu, apa datangnya dari sebelah sini, apa datangnya dari yang lain. Kan pemerintah kan bukan sumbernya banyak ya, kita kan memastikan saja bahwa dua-duanya kan harus berjalan. Tidak mungkin ini berjalan tapi Pertaminanya juga kesulitan, ini yang akan kita pastikan. Saya sedikit ingin nambahin tadi lupa, ke depannya bahwa menurut saya Pertamina juga sudah mengarah ke sisi produksi ya Mbak. Kalau tadi kan Pertamina sebagai yang BUBBM yang mencampur. Tapi sekarang Pertamina juga sudah produksi, sudah Pembagiannya ada. dengan Aprobi seperti apa nanti Pak? Enggak tahu udah jadi anggota Aprobi atau belum ya Pertamina ini. Tapi sudah produksi itu green diesel. Nah, dalam bayangan saya Pak Alfian, green diesel ini sekarang kita campurkan saja di Pertadex. Jadi dicampurnya ke sana karena kelasnya agak beda nih. Jadi kita campurkan ke sana, tidak masuk dalam kriteria insentif yang di tempatnya
Pak Edi di BPD PKS, tapi ini sifatnya ini lagi kita coba susun seperti itu ya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadan. Satu lagi bahwa sekarang kita ini kan impor metanol ya. Kan metanolnya diimpor ini. Ini 13% dari keperluan produksi biodiesel itu kan isinya metanolnya. Ini sekarang Pak Menteri masukkan ke salah satu program proyek strategis nasional, kita akan bangun pabrik metanol tambahan di dalam negeri di Jawa Timur ya. Jadi menggunakan gas yang ada dari produksi Indonesia kita akan bangun sehingga nantinya benar-benar katalisnya ada di dalam, metanolnya juga dari dalam negeri, kalau sawitnya kan sudah jelas. Oke, diserahkan kepada siapa Pak untuk pembangunannya Pak? Sekarang Pertamina. Oke, bertambah lagi tugas Pertamina ya Pak Alfian ya. Iya. Siap, baik. Terima kasih Pak Dadan dan juga Pak Alfian. Mungkin ini terakhir juga untuk menutup segmen kita di sesi diskusi yang sesi ketiga ini kepada Bapak Yohanes. Pak Yohanes, kalau tadi Anda sudah menyebutkan ekspektasinya dari industri otomotif terkait dengan penggunaan dari biodiesel ini sendiri. Mungkin seperti apa Pak strategi yang dilakukan untuk peningkatan penggunaan dari biodiesel sendiri? Karena kalau kita berbicara terkait dengan energi ramah lingkungan di industri otomotif ini kan memang lebih cenderung kepada EV, electric vehicle, meskipun sebetulnya penggunaannya berbeda ya Pak ya, karena bahan bakarnya juga berbeda untuk kendaraannya begitu. Nah, tapi seperti apa Pak strategi yang dilakukan juga? Baik, jadi untuk industri otomotif kami itu selalu percaya bahwa mobil yang punya masa depan atau kendaraan yang punya masa depan adalah kendaraan yang bersih lingkungan. Itu adalah satu yang sangat vital. Nah, kendaraan bersih lingkungan itu bisa berbagai cara. Satu, apakah kendaraan combustion engine yang seperti sekarang beredar di Indonesia, tapi dengan mempergunakan bahan bakar yang lebih bersih sehingga emisinya bisa ditekan. Itu dan salah satunya adalah biodiesel mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu kami terus meminta kepada teman-teman kita di Gaikindo ataupun produsen mobil untuk terus mendukung. Tapi dalam hal ini kami sifatnya adalah pasif. Kenapa? Karena pemerintah yang akan menentukan, mobil tolong siap, kita mau lari ke B35, oke, kita langsung siapkan. Jadi kita minta untuk dites, kita iniin. Karena sebetulnya dari pihak prinsipal nggak punya bayangan sama sekali. Jadi kalau memang pemerintah bilang mau ke B40, mau ke B50, kita coba lihat. Tapi tentunya kita masukkan semua kriteria-kriteria ataupun poin-poin ke aprobi dan segala macam. Sehingga dipelajari oleh mereka bisa lari kemana. Jadi kami sifatnya pasif, tapi mendukung. Itu adalah satu jalur adalah untuk combustion engine kita mempergunakan bahan bakar yang lebih bersih. Maka itu dikenal yang namanya Euro 4, Euro 5 dan segala macam. Tentunya kita akan meningkat terus nanti ke depannya. Terus satu jalur lagi yang kita pakai adalah kendaraan EV ataupun baterai electric vehicle. Itu kita mulai bertahap dari yang namanya penggunaan yang namanya hybrid, plug-in hybrid maupun EV. Di tahun 2022 kemarin itu terjadi lonjakan penjualan mobil listrik, apalagi dengan pemerintah mempromosikan penggunaan mobil listrik di G20 di Bali, itu penjualan mobil luar biasa. Jadi kalau untuk perbandingan di tahun 2021 penjualan mobil berbasis baterai itu masih di bawah 1.000, kemarin sudah di atas 10.000 lebih ya, jadi luar biasa sekali loncatannya. Jadi itu mungkin dua jalur yang akan kita pakai. Mungkin nanti teknologi berikutnya akan ada lagi, misalnya kayak seperti hidrogen dan segala macam. Tapi sementara kami mempergunakan dua jalur ini, penggunaan bahan bakar yang lebih bersih dan juga baterai. Intinya ke sana. Target kami ke sana, Bu. Oke, baik. Dan pelan-pelan juga ditingkatkan ya Pak ya penggunaannya, termasuk adalah dengan seperti apa juga menyuarakan dan mengkampanyekan penggunaan tadi kendaraan berbahan bakar lebih ramah lingkungan ya Pak ya. Betul. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa, sesi diskusinya sangat menarik di sini dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Energy Corner Special B35 Implementation. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia.